saya datang ke sini, saya mengingat sabda Rasulullah ya, tuntutlah ilmu sampai ke kemungkinan. Karena kalau saya pikir cuma itu aja kalau kak sekolah tidak akan berkembang kak. Jadi saya kesini untuk berkembang, bukan berkembang dalam artian Iya. Memang tidak ada universitas di sana? Ada, tapi saya sendiri datang di sini untuk mencari wawasan yang lebih luas. Iya. Salam. Terus nomor berapa? Nomor berapa lagi? Ya? Nomor 4. Ya, silakan. Nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Jack. Ya, perjelas namanya. Misalnya begini, nama panjangnya ini terus nama pendeknya, kan begitu. Nama di waktu kecil. Ya, silakan. Apa lagi? Ya, jurusan terus apakah itu bisa diperkenalkan semua itu supaya lebih akrab. Karena membangun keakraban lebih awal itu mempermudah saudara-saudara silaturahmi, mempermudah ilmu pengetahuan, akan tidak ada lagi sekat-sekat, tidak ada lagi dinding-dinding penghalang untuk berdialektika dengan keilmuan. Silakan. Tempat saya tinggal di bagian kerajaan, kecamatan di Tambangan. Terus Saya kuliah di UIN, jurusan teknik perencanaan wilayah dan kota. ya. Apa lagi yang ingin diperkenalkan? Ya? Apa lagi yang ingin diceritakan? Apa lagi? Tidak ada lagi? Oke, nomor berapa? Tunjuk temannya lagi. Nomor 5. Ya, silakan. 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamser, berasal dari daerah Bantaeng. Dulu pernah sekolah dari Batika tapi pindah. Selesai di tingkat 5. Terus? Saya kuliah di Universitas Negeri. Jurusan Sosiologi Agama, jurusan Sosiologi Agama. Ya. Ya, nomor 6. Ya. Terus apa lagi? Masih ada? Belum? Ya, nomor berapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taso, dipanggil Sua, asli daerah di Makassar, tinggal di Jalan Tolopole. Kuliah di Universitas Islam Negeri Al-Udin, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Sains Fisika. Alasan saya masuk HMI mungkin dari diri sendiri, dan mungkin saya meminta tolong kepada senior untuk memang betul-betul mengajarkan yang lebih berkarakter dan bisa membentuk kepribadian yang lebih tegas. Iya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau berapa lagi? Yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Anjalikan Fadilan Murdani,
biasa dipanggil pian dan paling suka dipanggil perumahan. Ya. Perumahan. Saya berasal dari Wajo. Alhamdulillah terlahir dari keluarga yang sederhana dan bersahabat. Ya. Nah, ceritakan apa itu? Dari mana itu? Yang mana itu kau? Apa tadi disebut tentang Kampus saya itu dari Wajo. Sengkang dari Wajo. Di Sengkang itu ciri khas tersendiri itu adalah kain sutranya, kain sutra dan danau tempe. Dan tempe, dan seperti yang saya pernah dengar dulu, danau tempe pernah menjadi danau terbesar di Asia Tenggara sebelum terjadinya pengerukan. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Matematika angkatan 2012. Ya. Iya, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mugra. Biasa dipanggil Edit. Asal daerah Bogumba. Hobi berikrar. Alasan saya masuk di Universitas Islam Negeri Makassar karena saya tidak lulus di hobi. Ya, kebanyakan seperti itu, bukan cuma kau. Jurusan matematika. Angkatan 2013. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu perkenalan awal pada kawan-kawan antara teman-temannya yang peserta. Nah, saya pikir masih ada yang tidak ingat lagi teman-temannya lain. Ini siapa namanya? Yang gemuk-gemuk ini siapa namanya? Ya? Mungkin itu ada lagi perkenalan yang model secara lain. Apa itu orientasi? Ya, pada kesempatan ini saya akan mengantar seluruh materi-materi gambaran-gambaran umum atau gambaran-gambaran awal yang ada materi-materi di himpunan mahasiswa Islam yang selama ini Anda akan terima dan tidak akan Anda dapatkan dimanapun Anda berada selain di himpunan mahasiswa Islam. Dari berbagai ragam asalnya, cara bahasanya dan tempat tinggalnya, terus pengalaman-pengalaman saudara-saudari masuk ke kampus pun, saya yakin tak ada satupun materi yang sama, semuanya akan berbeda dan Anda hanya dapatkan di himpunan mahasiswa Islam. Nah, sebelum ke situ ada tentunya orientasi dari perkaderan ini. Apa itu orientasi? Ya, ada yang ingin cerita apa itu orientasi? Pernah mendengar kata orientasi? Ya, kira-kira apa yang ada dalam benak saudara-saudari ketika mendengar kata orientasi? Ya? Sebut saja, apa saja? Proses. Pengenalan terus. Apa lagi? Kalau orientasi. Apa itu orientasi? Ya? Tapi sering mendengar kata orientasi. Kapan seseorang kira-kira mengucapkan kata itu? Tentang orientasi. Dalam keadaan apa? Sehingga ada keterkaitan antara apa yang dimaksud orientasi. Ya? Ada lagi yang mengatakan masa pengenalan. Ya, silakan terserah apa saja yang kalian ingin ceritakan tentang orientasi. Yang penting saling keterbukaan karena di himpunan mahasiswa Islam memang selalu menjunjung keterbukaan, menghargai pendapat siapa saja dan sangat menjunjung tinggi prosedur ilmiah. Jadi kebenaran-kebenaran yang mencoba kita bangun adalah kebenaran-kebenaran yang bersifat ilmiah, rasional, kritis, analisis dan sistematis. Disebut sebagai ratus. Orientasi, ada yang mengatakan bahwa orientasi memiliki dua
bagian. Yang pertama ada yang mengatakan satu tujuan, yang kedua target. Itu. Jadi bicara orientasi ada dua hal yang sering dimaknai seseorang, yaitu orientasi. Misalnya orientasinya apa, ya? Gitu. Kira-kira saya mau maju katanya seperti ini. Orientasinya apa? Maksudnya tujuannya apa? Terus targetnya apa? Itu dua hal itu. Nah, ini adalah LK1. Saudara-saudara ada pada LK1. Disebut sebagai sekolah formal himpunan mahasiswa Islam, ada 3. LK1, terus LK2, terus LK3. LK1 di himpunan mahasiswa Islam sangat ditekankan bagaimanapun caranya Master of Training Files of Master, ketua cabang, ketua komisariat dan seluruh panitia mengupayakan semua secara maksimal, karena LK1 ini targetnya adalah bagaimana dia dibentuk, ya, mulai dari cara berpikirnya, wawasannya, referensinya dan lain sebagainya, itu setara ilmunya dengan S1 setelah selesai LK1 di himpunan mahasiswa Islam. Ya. Silakan. Ya. Latihan kader 1, ya, atau disebut sebagai basic training. Kalau di himpunan mahasiswa Islam disebut sebagai basic training. Apa itu basic? Iya, itu. Jadi perkaderan yang ada di himpunan mahasiswa Islam di LK1 disebut sebagai basic atau dasar. Ya. Karena kenapa, saudara-saudari, memang selalu ada doktrin bahwa itu sering terpampang di depan di meja itu. Saya melihat belum ada. Lebih baik salah 1000 kali dalam forum ini daripada salah 1 kali di luar forum ini. Itu selalu ada doktrin di himpunan mahasiswa Islam seperti itu. Artinya apa? Silakan saudara mau bercerita tentang apa saja. Silakan saudara mau berargumen. Ini adalah masa-masa Anda untuk berproses, masa Anda untuk berbicara. Dan biarpun Anda tidak benar cara berbicaranya, silakan yang seperti dalam ruangan ini. Ya. Lebih baik 1000 kali salah dalam ruangan ini daripada 1 kali salah di luar ruangan ini. Itu sangat mencederai HMI dan sangat mencederai kampus Anda dan sangat mencederai Anda sendiri. Jadi makanya menggunakan kata basic LK1. Kemudian ada namanya LK2, disebut sebagai intermediate training atau LK2. Diupayakan bagaimana gagasannya itu memang sudah wawasan yang kebangsaan, kenegaraan. Di situ wawasan-wawasan yang turun materi-materinya memang kita berbicara tentang problem-problem kebangsaan, problem-problem keumatan dan masyarakat dan lain sebagainya. Itu sudah cakupannya sangat luas. Disebut sebagai LK2 dengan harapan setelah LK2 yang ditempuh beberapa puluh hari, biasa 10 hari dan atau lebih, itu setara ilmunya dengan master atau S2. Itu target yang sangat ditekankan oleh himpunan mahasiswa Islam. Sini adalah master. Sehingga cara argumennya pun itu dilandasi dengan landasan-landasan ilmiah. Dan LK3 disebut sebagai proses perkaderan yang paling puncak di himpunan mahasiswa Islam yang sebagai perkaderan formal, itu LK3 dan setara ilmunya dengan S3 atau doktor. Dan itu semakin berjalannya waktu semakin sedikit yang mampu sampai ke sana. Apa itu tujuan? Ya? Anda punya tujuan? Ya? Anda punya tujuan? Kira-kira tujuannya kuliah apa? Ya? Apa tujuannya kuliah? Ya? Apa? Mencari? Ya. Tidak kuliah pun bisa cari ilmu. Tapi apapun itu yang jelas bahwa ada tujuan. Kalau seperti itu, apa itu tujuan?
Ya. Mana tadi absennya? Sudah bergulir? Selesai. Oke. Apa itu tujuan? Apa itu tujuan? Pernah memiliki semua tujuan. Tapi apakah saudara-saudari tahu apa itu tujuan? Ya? Impian? Ya bisa jadi begitu. Impian masa depan atau impian? Tujuan. Ada lagi yang berkomentar apa itu tujuan? Apa? Tujuan. Laki-lakinya, masa perempuan tadi mampu memberikan gagasan apa itu tujuan? Soalnya laki-laki, apa itu tujuan? Ya? Ya, tujuan. Ini punya tujuan? Punya. Apa itu tujuan? Menurut saya tujuan itu suatu pencapaian yang ingin dicapai. Oke, yang ingin dicapai. Yang ingin dicapai. Itu bisa jadi. Kalau target, ya, target. Ataukah sama tujuan dengan target atau beda? Beda. Kalau target apa? Kalau target apa? Kalau tujuan? Nah. Kalau target? Sesuatu ya? Itu juga proses. Sesuatu yang dicapai. Yang bagaimana itu modelnya tujuan? Yang bagaimana itu modelnya target? Ya? Itu hasil namanya. Jadi bagaimana saudara-saudara ya selama ini mau mengejar impian, mengejar target tujuan dan sebagainya, ketika tujuan dan target saja tak mampu dijawantahkan. Jadi Anda sementara berjalan pada sesuatu yang tidak punya kejelasan. Kenapa penting sekali membahas poin pertama di tujuan dan target? Ada semester 3 di sini. Semester 3 berapa orang? Semester 1. Semester 5. Semester 7. Jadi saya harus panggil apa saudara-saudara ini, saya juga baru semester 1. Cuma karena kebetulan saja saya lebih duluan di BSI daripada kalian. Oke, yang semester 3 yang sudah melihat banyak pengalaman-pengalaman di kampus sampai semester 5 ya. Pernah melihat mahasiswa yang tiap hari tidak jelas apa dia kerja, hidupnya terlalu banyak, tidak masuk kuliah juga, tidak berorganisasi juga, hidup berfoya-foya tiap hari, bahkan tiap bulan selalu minta kemanapun. Dana-dana itu dari mana? Dari orang tuanya semuanya. Dia katakan alasannya semuanya pembayaran dan sebagainya. Padahal tidak, itu berfoya-foya, menghabiskan dana yang tidak jelas. Itu karena kenapa? Dia kehilangan orientasi. Kebanyakan orang gagal karena di sini pertama. 90% orang yang gagal. Kegagalan karena dia tidak memiliki orientasi. Dia hanya sekedar hidup, dia di jalannya aja lah hidup ini. Tapi dia tidak punya etapa, dia tidak punya target. Nah target inilah yang akan menentukan saudara, Anda akan bagaimana ke depannya, dan 1 tahun ke depan Anda mau jadi apa, 2 tahun ke depan mau jadi apa, 3 tahun bagaimana, 5 tahun bagaimana. Target-target seperti itulah yang akan menjadikan arah hidup Anda itu bermakna. Tetapi banyak orang yang kelihatan tak bermakna hidupnya karena dia tidak memiliki orientasi. Tujuan pun juga tidak jelas, targetnya pun juga tidak jelas. Akhirnya ya sekedar di jalan saja. Itulah yang biasa menyebabkan satu kegagalan. Nah, himpunan mahasiswa Islam memiliki orientasi yang di dalamnya ada tujuan dan di dalamnya ada target. Kalau tujuan biasa kita berbicara secara kolektif, apa itu kolektif? Ya,
Oh, oke. Ada yang mengatakan keseluruhan. Kalau individu. Jadi tujuan di himpunan mahasiswa Islam LK1 ini atau orientasi ini. Kalau tujuan itu berbicara secara kolektif, dia lebih berbicara pada suatu bab berbicara secara kolektif. Kalau berbicara target, nah itu biasanya masuk ke wilayah individu. Nah setelah lepasan LK1 ini atau basic training ini Anda selesai semua, saudara-saudara selesai dan dinyatakan lulus dan bergabung di himpunan mahasiswa Islam, Anda memegang tujuan HMI secara umum, itu Anda pegang tujuan HMI secara kolektif. Tetapi ketika Anda sudah berada di orientasi wilayah yang kedua yaitu target, maka semuanya beda-beda targetnya. Jurusannya sesuai dengan jurusannya, mungkin ada targetnya yang lain, itu sesuai dengan target Anda. Jadi itu bersifat individu. Nah di himpunan mahasiswa Islam harus jelas tujuan Anda, target Anda itu apa. Anda mau jadi apa? Harus jelas dari awal. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan bertanya saja. Bagaimanapun itu, bagaimana saudara bisa masuk di himpunan mahasiswa Islam ini? Ya. Apa karena ada yang terpaksa, atau ada yang misalnya diajak tanpa diberitahu, ternyata di sini ada perkaliran? Ya. Yang biasa begitu. Tapi itulah salah satu dinamika yang ada di himpunan mahasiswa Islam yang sangat ironis pada saat ini sudah bergeser di dunia keilmuan dan intelektual mahasiswa, kan? Karena kenapa? Kalau kita melihatnya secara jelas, kebanyakan orang terlalu banyak menghabiskan waktunya di suatu kesenangan, tetapi ketika berbicara tentang keilmuan, itu dia menjauhi keilmuan itu. Bahkan yang lebih parahnya ketika saudara-saudari, teman-teman di luar sana, itu diajak untuk bergabung bagaimana dia mau dicerdaskan, tetapi dia terlalu manja untuk dicerdaskan. Dia harus ditelepon, dia harus di SMS, dia harus dirayu, digombal, dia harus dijemput. Itu kadar-kadar yang manja sekali. Calon-calon orang gagal. Itu calon-calon orang gagal. Diajak untuk kebaikan tidak mau. Dia lebih senang-senang bersantai, lebih senang-senang berpoya-poya. Itu adalah calon orang gagal. Itu calon orang gagal yang orang gagal tingkat 1. Orang mau diajak kepada kebenaran, diajak kepada kebaikan, diajak untuk berdiskusi, diajak untuk belajar, tapi dia tidak mau. Itu calon-calon orang yang gagal. Apa maunya mereka sebenarnya? Dia kuliah, kalau bukan untuk mencari ilmu. Oke, setelah ini perkenalan ini tujuan yang jelas, maka untuk menopang tujuan-tujuan ini, makanya kalau dalam versi agama pun Nabi Muhammad SAW seringkali dia berpesan bahwa ajarilah anak-anakmu berenang dan ajarilah anak-anakmu memanah. Jadi Nabi Muhammad SAW dia selalu mengatakan bahwa ajarilah. Begitu pentingnya namanya orientasi, begitu pentingnya namanya tujuan, target. Ajarilah anak-anakmu berenang dan ajarlah anak-anakmu memanah. Apa maknanya? Apa makna yang diucapkan Rasul mengenai cara mengelola hidup dan merencanakan masa depan? Ada pelajaran berharga yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana mengelola hidup dan merencanakan masa depan Anda, yaitu ajarilah anak-anakmu berenang dan ajarilah anak-anakmu memanah. Kira-kira ada yang berkomentar apa maksudnya? Ajarilah anak-anakmu berenang, ya, dan memanah. Menurut pandangan saya, ajarilah anak-anakmu berenang dan ajarilah anak-anakmu memanah. Jadi yang dimaksud ajari anak-anakmu berenang berarti bagaimana dia bisa berproses. Ya. Awal dari proses. Ya. Dan ketika ajarilah anak-anakmu memanah, di situ dia mempunyai target memanah. Ya. Terus ada yang jadi ajarilah anak-anakmu berenang, ada yang menafsirkan bahwa di situ adalah begitu pentingnya suatu kesuksesan
adalah dimulai dari susah payah. Mungkin ketika orang belajar naik motor, belajar naik mobil, tidak separah orang yang belajar berenang. Karena orang yang tak pandai berenang di dasar lautan atau di suatu kedalaman air, maka dia sangat berbahaya, ya. Dia sangat terancam hidupnya. Makanya dibutuhkan satu proses yang sangat panjang dan dibutuhkan satu usaha yang sangat keras. Jika inilah yang dimaksud Nabi. Kemudian ajarkan anak mana, maka disinilah ada tujuan dan ada target. Kalau ada orang yang memanah tanpa target, itu pemanah sia-sia. Ya terserah apa nanti dia kena. Kan ada yang begitu. Ternyata dia kena kepalanya orang. Akhirnya dia dipaksa untuk ganti rugi. Karena kenapa? Sama-sama dia melakukan sesuatu, tetapi dia tidak memiliki target. Tapi beda orang yang menargetkan sesuatu. Dia targetkan misalnya rusak. Ya, memang rusak. Targetnya begitu. Kalau dalam pendekatan agama, ada juga tadi yang berangkat ke sini karena kata Nabi ilmu walau bisin ya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Karena memang di abad ke-7 turunnya Islam yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW, memang peradaban Cina sudah maju pada saat itu. Cina sudah menjadi pusat, ya, pusat perekonomian, sudah pusat budaya dan kemudian yang ada di negara Cina. Bahkan mesin-mesin kertas pun itu banyak dikembangkan oleh Islam itu karena hasil dari tawaran-tawaran dari orang-orang Cina. Itulah yang membocorkan bagaimana membuat kertas, pabrik kertas dan sebagainya. Itu dalam sejarah. Nah, untuk mencapai seperti itu, apa sih sebenarnya tujuan LK1 itu ya? Apa yang ingin dicapai? Kalau tujuan LK1, saudara, ada dua yang menjadi tujuan. Jadi apa ya? Ada tujuan LK1 itu. Oke, silakan tulis tujuan LK1. Terbinanya kepribadian Muslim yang berkualitas akademis. Tujuan LK1 terbinanya kepribadian Muslim yang berkualitas akademis. Terbinanya kepribadian Muslim yang berkualitas akademis. Yang berkualitas akademis, sadar akan fungsinya dalam organisasi, sadar akan fungsinya dalam organisasi, sadar terhadap dirinya sadar dan sadar tanggung jawabnya terhadap umat dan bangsa. Dan sadar, ya ini tujuan LK1 secara global, secara umum, secara kolektif yang diadakan dimanapun, dari fakultas manapun, dari fakultas syariah, tarbiyah, gitu, terus kesehatan dan siapapun itu, selalu tujuannya LK1 itu yang sudah menjadi pedoman dasar. Inilah yang menjadi acuan pokok dari LK1 ini. Terbinanya kepribadian Muslim yang berkualitas akademis, sadar akan fungsinya dalam berorganisasi, dan sadar akan tanggung jawabnya terhadap umat dan bangsa. Jadi yang ingin dibentuk adalah kepribadian Muslim. Bagaimana Muslim itu, kepribadian Muslimnya itu yang ingin dibentuk, saudara. Jadi bukan hanya sekedar pengakuan tentang keislaman, tetapi kepribadian Muslim itulah yang mau dijelaskan dalam kehidupan Anda. Itu tujuan LK1. Kepribadian Muslim yang bagaimana? Kepribadian Muslim yang memiliki wawasan yang tinggi karena dia akademis. Akademis itu adalah orang yang cukup luas wawasannya. Itu orang yang akademis. Dia memiliki wawasan yang sangat luas. Itulah orang yang disebut akademis. Jadi kepribadian Muslim yang berkualitas akademis. Jadi bukan kepribadian Muslim, kalau mau kepribadian Muslim yang tidak terlalu berkualitas akademis, ya silakan banyak di luar sana. Ya.
Banyak di luar sana, ya, yang bisa kayak takkan juga perjalanannya bisa. Itu juga keperluan muslim. Tetapi tidak memiliki tujuan orientasi seperti yang ada di himpunan mahasiswa Islam, yaitu keperluan muslim yang berkualitas akademis, memiliki kualitas dan akademis. Sadar fungsinya dalam berorganisasi, ya dia sadar bahwa begitu pentingnya berorganisasi, dan dia sadar tanggung jawabnya terhadap umat dan bangsa. Kenapa ada tanggung jawab umat dan bangsa? Karena saudara-saudari adalah penikmat-penikmat dari perjuangan-perjuangan masa yang lalu, yaitu kemerdekaan atau merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun 1945. Nah, tahun 1945, 2 tahun setelah itu, sampai 1947, Indonesia belum mampu dan belum mau diakui sebagai negara yang merdeka. Indonesia pada saat itu belum diakui adalah negara yang merdeka sampai 1947. Sehingga yang terjadi adalah kekacauan, ya, masih ada pertempuran. Makanya Jepang pada saat itu memang Hiroshima dan Nagasaki telah runtuh, telah rata. Tetapi Jepang mencoba memberikan kekuasaan itu diambil alih oleh Belanda. Maka inilah sejarah yang terjadi namanya agresi militer Belanda yang kedua. 1947 di sini adalah PKI yang berusaha secara maksimal bagaimana merebut kekuasaan Indonesia supaya yang menjadi ideologi Indonesia adalah ideologi komunis. Ideologi komunis ini adalah pemisahan antara agama dengan kehidupan, disebut sebagai sekuler. PKI inilah yang mencoba merebut ini 1947. 1947 juga bertepatan dengan agresi militer Belanda yang kedua, yang ingin merebut kembali Indonesia karena belum mau mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka. Akhirnya ada namanya dengan Sudirman. Terus PKI itu juga seperti itu. Nah, 1947, seorang laki-laki yang sangat jantan, yang masih semester 3 pada saat itu, ada juga yang mengatakan masih semester 1 tergantung dari perhitungan seseorang. Tapi yang kebanyakan referensi yaitu Ayahanda Lafrantani. Inilah pendiri himpunan mahasiswa Islam atau HMI pertama kali 1947. Itu di Yogyakarta. Pada saat itu kampus STI, Sekolah Tinggi Islam, yang sekarang disebut sebagai Universitas Islam Indonesia atau UII, Yogyakarta. Berarti memang himpunan mahasiswa Islam hadir dalam kondisi negara sedang terancam yang ingin diambil alih oleh PKI dan ingin diambil alih oleh Belanda. Tetapi himpunan mahasiswa Islam secara tegas seperti itu mendirikan organisasi yang hanya puluhan orang pada saat itu. Dan Ayahanda Lafrantani yang masih pada saat itu masih mahasiswa berasal dari Sumatera Selatan, Sumatera Utara atau Sumut. Sumatera. Tapi dia kuliah di Jogja pada saat itu. Di tengah-tengah kuliah tafsir pada saat itu, tengah-tengah kuliah tafsir, dia berdiri di hadapan dosennya. Pada saat ini pula saya akan mendirikan himpunan mahasiswa Islam yang mau saja bergabung di HMI, yang tidak mau toh tanpa mereka HMI tetap berdiri. Akhirnya pada saat itu dosen tafsirnya pun mengiyakan Lafrantani, silakan Anda mendirikan himpunan mahasiswa Islam. HMI ini pula lah yang bersikeras Soekarno-Hatta pada saat itu ingin membubarkan HMI. Tetapi Menteri Agama pada saat itu mengatakan, wahai saudara Soekarno, memang kita sudah berjuang semaksimal untuk Indonesia merdeka sampai 1947. Tetapi pada saat ini pula, ketika Presiden Soekarno berani membubarkan himpunan mahasiswa Islam, maka pada saat ini pula kita berpisah dan kita berhenti sebagai sahabat, saudara. Maka pada saat itu Presiden Soekarno menangis. Dia katakan kalau seperti itu lebih baik
HMI silakan jalan dan saya akan di belakang. Karena kenapa? Himpunan Mahasiswa Islam 1947 inilah yang menulantahkan PKI. Dan 1947 inilah Indonesia kemudian diakui oleh siapapun dalam dunia internasional karena perjuangan himpunan mahasiswa Islam pada saat itu. Sehingga dalam sejarahnya pulpen seperti apa yang Anda pegang itu diganti dengan bambu runcing untuk bertarung pada saat itu melawan penjajah. 1947 yang ingin merebut kembali kekuasaan Indonesia. Inilah kenapa saudara LK1 itu kesadaran keumatan dan kebangsaan itu ada. Itu tadi perbedanya keperbedaan Muslim. Karena 1947 pun seperti itu tidak ada kampus yang bercorak keislaman yang jelas, tidak ada. Semuanya bermula komunis. Jadi universitas yang ada di Yogyakarta pada saat itu dan ada yang ada di Malang, di Jakarta pun juga seperti itu rata-rata cara berpikir dan cara arah pendidikan yang ada di kampus-kampus adalah arah pendidikan yang komunis karena di kota komunis. Akhirnya kondisi kebangsaan, kondisi keumatan atau kondisi keagamaan seperti itu tidak jelas identitasnya dalam dunia kampus. Sehingga inilah terbentuknya kepribadian Muslim yang berkualitas akademis. Jadi orang yang beragama, orang yang Muslim, tetapi berkualitas akademis. Luas cara berpikirnya. Sadar akan fungsinya terhadap organisasi, organisasi ini yang punya peran sangat besar dalam catatan sejarah 1947 sampai fase-fase pada saat ini pun seperti itu. Karena organisasi ini adalah organisasi perjuangan dan bersifat independen. Jadi bisa bergerak apapun, bisa bergerak bagaimanapun karena dia independen. Kemudian sadar akan fungsinya tanggung jawabnya terhadap umat dan bangsa. Itulah sebabnya ada tanggung jawab umat dan bangsa. Itulah juga saudara-saudari berangkat dari kampung kalian, dari berbagai macam kampungnya. Ada yang jauh, misalnya mungkin yang terlalu jauh dari apa tadi? Ini dari mana ini tadi? Ini yang ujung. Ya, apa asalnya yang jauh seperti itu misalnya. Nah, ada tanggung jawab yang Anda emban ataukah Anda bawa dari masyarakat. Karena kenapa? Dalam masyarakat, biar bagaimanapun ketika ada mahasiswa yang keluar kampung, kemudian dia misalnya kuliah di Makassar atau kuliah di Jakarta, Yogyakarta atau dimanapun dia kuliah, ataukah dia kuliah, dia katakan bahwa masyarakat itu banyak sekali berharap kepada mahasiswa ini supaya dia memberikan gagasan-gagasan juga sebagai perwakilan dari kampungnya untuk menuntut ilmu. Berarti terlalu banyak tanggung jawab yang kalian emban dari kampung Anda sendiri. Nah, ketika Anda sampai di Makassar kuliah kemudian tidak maksimal, pergi kuliah tapi tidak belajar, atau mengatakan ilmunya kuliah masuk tetapi tidak mau belajar, berarti Anda telah mengkhianati semua orang yang ada di kampung Anda. Anda telah mengkhianati orang-orang yang ada di sekeliling Anda di luar sana, atau di daerah-daerah Anda di desa di sana. Karena dia sangat berharap Anda adalah kaum-kaum yang tercerahkan, yang dikirim dari masyarakatnya untuk menimba ilmu dan akan kembali untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Tetapi banyak yang kembali justru meresahkan pemerintahnya, kepolisiannya, kembali menjadi pengangguran. Kenapa menjadi pengangguran? Karena dia tidak punya skill. Himpunan Mahasiswa Islam mencoba memagrik Anda, sehingga inilah yang disebut sebagai target. Anggaplah ketika LK1 disebut sebagai pabrik. Ketika LK1 sebagai pabrik, maka pabrik inilah yang akan memproduk sesuatu yang justru berbeda dari mulanya atau dari awalnya. Misalnya, anggaplah LK1 HM ini adalah pabrik roti. Jadi tujuannya, targetnya adalah roti. Jadi yang pertama, sebelum Anda masuk LK1 ini, Anda adalah singkong. Kemudian diolah, diproses di himpunan mahasiswa Islam ini, LK1 ini, itu tujuannya adalah menjadi roti. Yang lebih banyak kreativitasnya, yang lebih banyak manfaatnya, yang lebih produktif, yang lebih mahal. Berarti kegagalan LK1 HMI ketika Anda masuk di HMI pada saat ini adalah singkong.
nanti beberapa hari ke depan juga keluarnya singkong, itu gagal. Tetapi ketika pada saat ini saudara-saudara itu adalah seperti beratnya singkong, besok hari ketika selesai dia ini harus seperti roti. Artinya ada perubahan yang sangat besar dan justru lebih banyak bermanfaat dan lebih banyak memberikan faedah-faedah kepada siapapun. Atau sesuatu yang sudah jadi, yang dulunya masih bahan mentah akan menjadi orang yang jadi, langsung dimanfaatkan karena sudah jadi. Itulah target. Nah, ketika ini menjadi satu pelajaran, maka mengelola hidup kalian apapun itu, menjadi mahasiswa mulai dari semester 1 sampai selesai, maka bagaimana cara berpikir Anda sesuai dengan jurusan Anda, sesuai dengan minat Anda, dan sesuai dengan kemauan Anda. Sesuatu itu harus Anda kelola sebaik-baiknya dari sesuatu yang mentah menjadi sesuatu yang sangat produktif. Itu tujuannya. Nah, untuk menopang itu tentunya banyak perangkat-perangkat yang disediakan oleh himpunan mahasiswa Islam. Ada yang namanya perangkat lunak dan ada yang namanya perangkat keras. Ada perangkat lunak dan ada perangkat keras. Perangkat lunak termasuk misalnya pemateri, kemudian ada namanya instruktur yang mengawal pemateri. Instruktur. Ada namanya panitia. Pemateri, instruktur, panitia. Dan yang keempat adalah tentunya perangkatnya adalah Anda sebagai peserta. Apa perangkat keras dan perangkat kerasnya? Misalnya meja, itu perangkat keras semua. Palu sidang, penghapus dan sebagainya, itu perangkat keras. Perangkat lunaknya ini pemateri, instruktur, panitia, peserta. Pemateri, ibarat pemateri seperti ceret. Tahu ceret? Iya. Jadi ibaratnya pemateri yang ada di himpunan Muslim Islam yang akan berhadapan dengan saudara-saudari, dia itu harus seperti ceret yang menampung semua berbagai macam gagasan, berbagai macam keilmuan dia tampung sebagai ceret. Untuk apa? Untuk dituangkan kepada gelas. Gelas itu adalah Anda sebagai peserta. Panitia ini seperti batu. Tahu yang namanya batu? Iya itu. Yang luas itu ya. Bundar atau segi panjang dan sebagainya. Itu panitia. Disediakan seperti itu. Anggaplah misalnya seperti ini kesannya. Itulah bagian panitia. Nah, kalau gelas itu seperti Anda sebagai peserta. Kemudian instruktur. Instruktur inilah sebagai sendok. Instruktur itu tujuannya sebagai sendok yang akan mengaduk, yang akan mengutak-atik semua materi, yang akan membongkar semua saudara-saudara cara berpikir yang itu tugas dari instruktur sebagai sendok supaya lebih sempurna. Ini tadi syarat yang berisi berbagai macam gagasan-gagasan yang mencerahkan. Ini sempurna sekali. Jadi 4 perangkat lunak inilah yang menjadi poin pokok dalam LK1 ini, yang harus sejalan sinergis, harus diperhatikan bobotnya. Tidak sembarangan dipasang. Itulah sebabnya himpunan mahasiswa Islam disebut sebagai instruktur atau pendamping pemateri. Kalau organisasi lain ataukah kegiatan-kegiatan lain disebut sebagai moderator. Kalau moderator terserah bisa dipanggil siapa saja di sisi yang hadir atau siapa saja di sisi yang sempat. Tetapi himpunan mahasiswa Islam yang memandu atau yang mengantar pemateri disebut sebagai instruktur. Haram hukumnya duduk di samping pemateri kalau dia belum ambil S2-nya atau masternya di himpunan mahasiswa Islam. Jadi siapapun yang akan duduk di depan saudara sebentar sampai besok di samping pemateri, haram hukumnya duduk di samping pemateri ketika instruktur itu belum sampai ke jenjang S2 atau master.
yang ada di HMI atau LK2. LK2 itulah syaratnya adalah minimal menguasai buku 40. Baru dia bisa dinyatakan bisa ikut LK2. Master siapa yang ada di kampus-kampus UI ini yang sudah mampu menguasai 40 buku? Tidak ada. Kalau 3 buku, 4 buku masih lumayan, master yang ada di sana. Tetapi himpunan mahasiswa Islam harus 40 buku dia kuasai, kemudian dia harus masuk ke master LK2 HMI. Entah itu semester 3 kemudian mampu menguasai, terserah dari cara pembacaannya. Terserah dari cara kemampuannya untuk belajar, berdiskusi dengan teman-temannya dengan penguasaan terhadap bacaan atau wacana. Kemampuannya menerima isu, kemampuannya mengelola isu. Itulah orang-orang yang ingin dicari di himpunan mahasiswa Islam. Makanya saya katakan, kalaupun 5 orang di sini itu yang paling saya suka, karena lebih mudah masuk materi. Karena HMI sangat menjunjung tinggi namanya kualitas. Kuantitas itu tidak ada urusan. HMI sudah terlalu banyak bos. Tidak ada urusan kalian. Di sini belum tentu kalian besok masih berlanjut. Akan ada saya percaya bersama fight of master. Karena di sini saya adalah melihat kesungguhan seseorang untuk belajar. Karena kenapa? Himpunan mahasiswa Islam sangat memiliki tanggung jawab untuk menjadi orang-orang yang cerdas. Jadi ini tadi. Nah, kalaupun instrukturnya harus master, ya minimal pematerinya juga harus master. Itu minimal. Meskipun di himpunan mahasiswa Islam, kalau persoalan pemateri, bisa saja dia baru LK1, atau bisa saja dia baru lepaskan LK1 nantinya seperti kalian. Tetapi dia mampu menguasai berbagai macam wacana. Kan? Dia mampu menguasai buku, sekian banyak buku. Bahkan dia mampu menentang semua selo-selo yang ada di HMI tentang gagasan-gagasannya. Ya. Kuat dalam prinsipnya, kuat bacaannya, itu boleh dipakai sebagai pemateri di HMI. Tetapi mendampingi pemateri, haram hukumnya di HMI dimanapun itu seluruh Indonesia ketika dia belum S2 atau master. Itu maka ini 4 perangkat undang inilah yang sangat pokok saudara, yang meracik semua. Dari LK1 itu, mulai dari panitia seperti Baki yang menyiapkan sesuatu yang sangat luas, ya, karena politik, karena banyak berbagai macam cara, mulai dari dana, mulai dari menyiapkan berbagai hal. Kemudian peserta ada sebagai kelas yang akan diisi. Tapi cara pengisiannya bagaimana? Ada 2 model pendidikan dalam dunia tarbiyah atau pendidikan atau murabbi. Yang pertama ada disebut sebagai andragogi. Apa itu andragogi? Yang kedua ada disebut sebagai pedagogi. Itu modelnya bagaimana yang dimaksud mengisi gelas yang kosong ini. Apakah seperti misalnya teorinya Paulo Freire? Coba saya akan paparkan bagaimana teori Paulo Freire. Andragogi dan pedagogi. Pernah dengar metode andragogi dan metode pedagogi? Belum. Metode bagaimana metode yang diajarkan guru-gurunya dulu waktu SD? Ini dari mana tadi asalnya? Lampung. Bandar Lampung ya? Oke. Saya punya teman dari sana, kedua dari sana, dari Bandar Lampung. Itu banyak sekali dari sana. Nah, waktu SD bagaimana cara guru menyampaikan pendidikan itu? Mengisi. Anda diibaratkan sebagai satu gelas yang diisi. Ya? Akhirnya tumpah sendiri. Nah, inilah yang disebut sebagai pedagogi. Jadi pedagogi itu adalah satu arah, komunikasi satu arah. Satu arah. Kalau andragogi, komunikasi 2 arah. Jadi komunikasi 2 arah. Inilah metode pendidikan atau metode perkaderan yang pada saat ini diperkenalkan sebagai metode perkaderan yang paling produktif. Yang telah digagas misalnya Paulo Freire ataukah Ahmad Lee itu bersama dengan Paulo Freire, dia mencoba menggagas tentang bagaimana menentang metode-metode pedagogi yang dulunya ketika guru-guru di sekolah SD, SMP, SMA hanya datang menerima siswanya, dia hanya tahu yang jelas siswanya mau tahu atau tidak, yang jelas saya sudah menyampaikan ilmuku. Itulah metode pedagogi.
Anda mau tahu atau tidak ada urusan. Yang jelas saya digaji, saya menyampaikan ini. Ya Anda mau terima, Anda mampu terima, Anda tidak bisa, ya tidak ada urusan. Itu namanya pedagogi. Karena hanya mengisi ember, mengisi gelas. Itulah pedagogi. Kalau andragogi tidak, ini dua arah. Kalau pedagogi, guru atau pemateri atau narasumber itu sebagai subjek, Anda sebagai objek. Jadi Anda hanyalah penderita, hanya penerima. Kalau andragogi, Anda pemateri, narasumber atau pembicara itu sebagai subjek dan Anda pun juga sebagai subjek. Berarti yang menjadi objek adalah materi. Gitu. Itulah model pembelajaran. Nah, bagaimana model pembelajaran kayak ini? Seperti itu. Jadi di sini di himpunan mahasiswa Islam kita menggunakan andragogi. Jadi komunikasi dua arah.